Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan memperlihatkan cara membuat pengaturan aplikasi sebelum menggunakan aplikasi ini. Cara membuat pengaturannya, pertama kita klik titik 3 yang berada di sebelah kanan atas, kemudian setting. Nah, di sini setting untuk subscription ini kalau kita ingin mendapatkan versi fullnya. Tapi di sini saya menggunakan versi gratis. Jadi saya hanya bisa menggunakan satu kelas dan satu semesternya. Nah, kita langsung masuk ke pengaturannya, personalize option. Di sini years and term kita mulai. Di sini yang bisa berfungsi hanya year 1 dan turn 1. Jadi yang lain ini bisa kita rubah dan kita isi, tapi kita tidak bisa memfungsikannya dengan maksimal. Contoh ingin membuat laporan itu tidak bisa, kecuali kita menjadi subscription dan membayar 28.000 per bulannya. Jadi di sini saya sudah buat untuk year 1 2020-2021, semesternya juga begitu. Kita tinggal klik untuk merubahnya. Nah, kemudian diketik. Kemudian lanjut ke main display, tampilan. Nah, di sini tampilannya bisa kita buat dark mode, tapi saya tidak menggunakan dark mode. Nah, di sini contoh ada tampilan nama siswa, di sini number. Nah, bisa muncul nomor di depan namanya atau kita hilangkan. Di sini saya munculkan. Kemudian first name. Nah, first name dan last name-nya ini bisa bertukar posisi. Kemudian ada student ID, bisa kita tampilkan atau tidak. Jadi di sini kita bisa merubahnya. Tapi saya di sini lebih memilih untuk menampilkan student ID. Student ID biasanya kita di sini menggunakan Nissan. Sedangkan di bawahnya ada ini pengaturan tanggal. Tapi di sini tanggal yang lebih cocok untuk pengaturan di Indonesia ya Gregorian Western saja. Kemudian di sini kita centang semua nantinya tampilannya. Di on kan semua saja. Kemudian kita lanjut ke attendance atau untuk penilaiannya nanti. Attendance atau untuk kehadirannya. Di sini hadir saya menggunakan warna hijau, simbolnya tanda titik. Nah, dan tidak saya on kan, karena on ini artinya dia akan tertanda tidak hadir. Jadi di sini. Nah, di sini bisa kita lanjut ke sakit seperti itu juga. Nah, warnanya kita bisa pilih. Di sini banyak warnanya. Kita bisa cetak. Kita bisa pilih warna yang kita suka. Nah, di sini ada beberapa saya sudah rubah. Kita bisa buat isi yang kosong juga kalau mau, bisa. Jadi kita bisa membuat 12 catatan kehadiran. Contoh saya buat di sini yang lain berwarna orange contoh, oke. Kemudian saya buat di sini simbolnya B. Kemudian penjelasannya di sini bolos, boleh. Bolos berarti dia dianggap tidak hadir. Oh, kemudian kita save. Nah, oke. Jadi dia di sini bolos dianggap tidak hadir. Ya, jadi kalau di sini dia masuk absence berarti kita aktifkan absence, berarti dia sini tidak hadir. Cara pengisiannya. Kemudian kita lanjut quick notes. Quick notes di sini ada catatan untuk positif siswa. Di sini kita bisa edit atau bisa rubah. Nah, ini bisa langsung saja kita hapus dan kita rubah. Nah, di sini contoh berusaha dengan baik bisa kita buat. Oke. Nah, yang di sini improvement. Di sini hal-hal negatif yang dibuat oleh siswa. Inilah yang masuk dalam kategori at risk students. Nah, ini siswa-siswa yang mendapatkan catatan yang improvement banyak akan dapat catatan untuk diperhatikan oleh gurunya nantinya. Jadi di sini kita akan dibantu untuk melihat siapa siswa yang perlu mendapat perhatian dan perhatian seperti apa yang harus kita buat.
untuk siswa tersebut. Oke, selanjutnya kita pindah ke pengaturan selanjutnya. Ada PDF header. PDF headernya di sini catatan kop surat saat mencetak laporan nantinya. Di sini saya menggunakan nama sekolah dan nama saya sendiri. Kemudian logo. Ini logo sekolah. Ini logo sekolah ini bisa kita select foto. Kemudian kita cari fotonya di galeri atau di aplikasi foto. Nah, lanjut random student. Random student di sini di aplikasi ini kita bisa menggunakan random student. Saya akan menunjukkan random student ini seperti apa. Ya, random student ini mengklik simbol dadu. Maka dia akan menampilkan siswa dan menyebutkan namanya. Kita kembali tadi. Nah, itu random student. Di sini dia akan menyebutkan speak name, menyebutkan nama atau menyebutkan nama depannya saja, disebutkan satu kali, dan di sini kita bisa on kan, bisa off kan. Saya di sini cuma menggunakan satu speak name saja. Jadi dia menyebut namanya saja, nama panggilan saja. Language speech di sini juga kita bisa pilih. Tapi di sini saya sudah pilih menggunakan bahasa sistem. Nah, kita bisa mempercepat dan mengaturnya. Di sini text to speech yang ada pada tab atau pada HP kita. Bisa menggunakan TXT perangkat atau TXT Google. Lanjut, di sini ada lagi grades. Nah, ini grades untuk penilaian. Di sini sayangnya kita tidak bisa merubah sesuatu. Yang poin warnanya nanti akan seperti ini. Jika nilainya kurang dari 60 akan berwarna merah, di atas 60 warna orange. Nah, ini sudah aturannya. Kemudian standarnya seperti ini. Dia nanti menggunakan huruf. Oke. Di sini kita tidak bisa membuat perubahan. Kemudian advisor. Nah, advisor di sini kalau di Indonesia mirip seperti wali kelas. Jadi advisor ini akan mendampingi siswa dari awal dia masuk sekolah tersebut hingga ia lulus, membantu siswa. Jadi dia sebagai pengganti orang tua di sekolah. Bedanya kalau wali kelas kan hanya mendampingi selama setahun. Sedangkan advisor ini dia akan mendampingi siswa ini selama siswa tersebut sekolah di situ. Dari kelas 1 sampai kelas 3 kalau SMP dan SMA. Dia sebagai pengganti orang tua dan sebagai penghubung antara sekolah dan orang tua. Di sini saya contohkan hanya wali kelas. Di sini nama saya gunakan, bisa kita edit. Nah, di sini menggunakan nama, mobile, nomor telepon, dan email. Bisa juga tambahkan yang lain. Kita bisa menambahkan dengan tombol tambah. Nah, masih kosong, kita tambahkan namanya yang ingin kita masukkan sebagai advisor. Nah, di sini cukup mengatur ini saja, sudah kita bisa menggunakan aplikasi ini dengan sangat baik. Bila kita ingin menggunakan yang lain, bisa kita gunakan seperti backup restore. Backup and restore ini menyimpan data yang sudah kita buat. Di sini saya menggunakan tahun, ingat yang kita bisa gunakan hanya year 1. Di sini year 1 saya edit namanya 2020 2021. Bisa kita backup, settingnya bisa kita backup juga. Student photo, jadi bisa kita backup di cloud. Di sini cloudnya di email kita, drive email kita. Dan semua data ini bisa kita backup ke email. Dan apabila kita ingin pindah ke perangkat yang lain atau HP, tab atau lain, tinggal kita sinkronkan dulu, kemudian kita sinkronkan kembali ke tab yang lain. Ada file manager. Ini data-data yang tersimpan, catatannya. Kemudian ada ekspor CSV. Jadi file nanti bisa kita ekspor dalam bentuk CSV. CSV itu file Excel.
Nanti kita bahas file CSP-nya di video yang lain. Kemudian ada security. Nah, di sini saya tidak ada fasilitas untuk security-nya karena perangkatnya tidak memadai. Biasanya di sini yang menggunakan HP menggunakan sidik jari bisa mengaktifkan ini. Dan ada subscription, ini kita harus membayar untuk menggunakan semua fasilitas atau fitur yang ada pada perangkat ini secara full. Oke. Untuk perkenalannya, saya kira perkenalan settingannya sudah saya sampaikan. Untuk kali ini saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih.